yang bersih, lalu pribadi minta yang untuk membuka baju, ya, meminta klien untuk memperhatikan. Tapi nanti kalau dia di kamar mandi sendiri nggak perlu ditutup pakai handuk, ya. Ini kan hanya untuk menjaga privasinya dia nyaman, karena kan harus dibuka semuanya, ya. Kalau mau meriksa payudara itu harus dibuka semuanya, ya memang seperti itu. Makanya kenapa bidan itu perempuan? Coba bayangkan kalau bidan itu laki-laki. Betapa menyenangkannya. Ya. Jadi pertama klien diminta membuka baju, kemudian kita minta dia untuk berdiri di depan cermin, ya, berdiri di depan cermin atau duduk di depan cermin juga bisa. Minta dia untuk memperhatikan payudaranya. Jadi nanti ibu boleh berdiri, boleh duduk pada kursi yang ada sandarannya juga boleh, ya. Ibu berdiri juga boleh, mau di kamar atau di toilet tidak ada masalah, ya. Semua baju bagian atas harus ibu buka, termasuk bra-nya juga harus dibuka. Yang pertama ibu lakukan adalah perhatikan payudara ibu. Yang diperhatikan apanya? Warnanya, ukurannya, bentuknya, ya, ada kerutan atau tidak. Kan yang hafal kita, ya. Anda itu harus melakukan sadari dari sekarang, ya, dilihat. Payudaranya simetris. Kalau masih gadis biasanya simetris. Kalau sudah pernah menyusui pasti akan lebih besar sebelah, karena kecenderungan mana yang lebih banyak disusu oleh anaknya. Gitu. Ya. Jadi kalau payudaranya nggak simetris itu nggak apa-apa. Ya. Tidak harus simetris gitu. Kan kadang ada yang gede sebelahnya, biasanya yang sebelah kiri itu lebih besar daripada kanan kalau itu. Karena kan kalau menyusui enak begini daripada begini. Kecenderungannya itu pasti lebih gede, ya. Jadi ukurannya dilihat. Nah, Anda itu harus paham, ya, ibu itu harus mengenali payudara ibu sendiri. Warnanya seperti apa, warna payudara secara keseluruhannya, warna areola itu yang hitam-hitam itu, kemudian putih itu yang menonjol, itu harus hafal. Warnanya seperti apa. Kemudian kontur kulitnya, apakah mulus ataukah berkerut-kerut, seperti kulit jeruk itu kencang, ada yang sesuatu seperti yang menarik ke dalam, ataukah ada benjolan atau tidak. Tuh, ya, dilihat. Jadi ada kerutan atau lestung pada kulit. Kalau ada lestung itu kan berarti dia ada sesuatu yang sudah ada yang menarik ke dalam, ya. Kalau kulit jeruk itu ada kerutnya, tapi dia kayak kencang banget gitu. Bisa bayangin nggak? Kulit jeruk itu kan dia mengkilat gitu, ya. Mengkilat tapi ada kerutannya, kemudian kayak kencang gitu, mententang gitu, ya. Karena ada sesuatu yang di dalam. Karena kalau kanker, karena kita itu melakukan sadari, Anda mengajarkan sadari pada pasien supaya dia bisa mendeteksi secara dini ada tidak benjolan di payudara, gitu, ya. Oke, jadi yang dilihat baik pada saat berdiri, pada saat nanti ibu mengangkat kedua tangannya ke atas, ya, tangannya begini, itu yang dilihat itu sama, gitu, ya, tidak berubah-ubah. Jadi diperhatikan itu tadi. Oke. Setelah di depan cermin, kemudian yang nomor 10, perhatikan kembali kedua payudara. Pertama dengan kedua tangan diangkat ke atas kepala, kemudian dengan kedua tangan menekan pinggang agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Jadi ke atas, ya, terus ke atas tangannya boleh begini, ke atas tangannya. Setelah itu
di samping kanan kiri, kemudian dibusungkan dadanya, kemudian diminta untuk membungkukkan badannya, ya, sehingga payudaranya menggantung. Kemudian ya, dengan lembut tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Kalau ibu menyusui pasti keluar asinya, ya. Kalau ibu tidak menyusui harusnya tidak keluar cairan. Kalau dia keluar cairan berarti ada yang abnormal, ada yang tidak normal. Ya. Caranya Anda lihat di gambar itu, satu tangan bisa di atas sini, ya, atau Anda bisa satu tangan menyangga payudara, tangan yang lainnya memencet areolanya, dan dipencet areolanya artinya areolanya yang mengalami pigmentasi dan bukan menonjol. Bergantian payudara yang satu, ya, tangan payudara kiri berarti tangan kiri yang menyangga, tangan kanan yang mengeluarkan. Kalau payudara kanan, tangan kanan yang menyangga, tangan kiri yang mengeluarkan. Kemudian nomor 12, mintalah klien meraba payudara. Klien dapat memeriksa payudara sambil berdiri atau berbaring. Jika ibu memeriksa payudaranya sambil berbaring, akan lebih membantu jika meletakkan bantal di bawah pundak atau di sisi payudara yang diperiksa. Bantalnya jangan terlalu besar, ya. Kalau bantal terlalu besar kan terlalu ini, ya. Diletakkan di bawah punggung, di bawah, sehingga payudaranya itu kan akan mendorong ke depan. Kemudian lakukanlah pemeriksaan lagi. Nah, di nomor 13 ini, angkat lengan kiri ke atas kepala. Oke, ya. Kalau begini seperti ini, berbaring itu juga begini, tapi ini posisinya nanti berbalik, ya. Tangan kirinya diangkat, gunakan tangan kanan untuk menekan payudara kiri dengan 3 jari yang tengah, telunjuk, tengah, jari manis. Mulailah dari bagian atas payudara kiri dan gerakan jari-jari klien di seluruh sebelah payudara. Jadi kita minta klien, ya, ini kita nggak ngelakuin sendiri, tapi kliennya itu dari mulai sisi kiri, ya, ini. Sekarang dicoba di payudara sini, ya. Gerakan, ya, dengan gerakan memutar dari sini ke sini, memutari payudara, ya. Itu tidak hanya sekedar memutari prok itu, ya, tetapi sambil diputar. Ayo Bu, ditaruh kertasnya, Bu. Coba itu tangannya diangkat ke atas, tangan kiri ini belum, ya, nanti belum.